Mana yang lebih baik? Keyakinan dulu baru ikhtiar atau ikhtiar dulu baru yakin? Pertanyaan, mana yang lebih baik? Keyakinan dulu baru ikhtiar atau ikhtiar dulu baru yakin? Waduh. Contoh kita mau pergi, dalam Islam sebelum berangkat itu dianjurkan berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ini sebelum pergi nih. Hati dulu yakin bahwa Allah lah satu-satunya pemberi petunjuk. Bismillahi, dengan nama Allah, tawakaltu, saya bertawakal kepada Allah, 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Lalu dalam hadis tersebut dilanjutkan, hudita wa kufita wa wuqita. Maka kepadanya dikatakan ditunjuki, diberikan petunjuk, dicukupi dan dilindungi. Sampai setan-setan bingung bagaimana kita menggelincirkan orang yang diberi petunjuk oleh Allah, orang yang dicukupi dan yang dilindungi. Inilah hadirin yang sangat penting. Contoh sebelum sholat dulu, niat dulu. Niat dulu. Itu semuanya main hati dulu. Makanya yang salah niat tidak diterima amalnya. Innamal a'malu bin niat. Jadi niat dulu baru amal. Nah, niat ini kan keyakinan. Ilmu hati ini, amalan hati. Jadi ini yang kembali diingatkan, kita terlalu fokus kepada amalan lahir. Sholat subuh barusan, datang kita dari rumah ke sini, jalan, berkendaraan. Waktu sholat kita, fisik kita, mulut berucap bacaan, fisik gerakan. Apakah hati kita beramal sesudah niat? Bisa tidak tuh. Ada yang ketika sholat lewat saja, dia hatinya kemana saja, tidak ke Allah. Padahal yang menentukan kualitas sholat itu khusyuknya. Makanya nilai orang sholat itu kalau hanya fisik udah nyari sampah tadi fisiknya, ya kan? Tidak ada yang ketika ruku dia sujud atau sujudnya lama, tidak ada, sama. Gerakan fisiknya sama, bacaannya sama, tapi kualitasnya beda. Tergantung fisiknya atau hatinya. Tolong dijawab hadirin. Tergantung kehusuannya. Nah, mujahadah kita nih, kesungguhan kita untuk menata hati itu belum sebanding dengan kesungguhan untuk menata amal lahiriah atau amal lisan kita. Ini masalah kita. Kita seakan kalau sudah sholat itu sudah selesai tugas kita. Seakan-akan kalau kita sudah mengamalkan amal lahir sudah selesai. Padahal justru ruhnya itu adalah di hati kita. Kembali mengingatkan ya, kenapa Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah ridho kepadanya, tinggi sekali, tertinggi itu, tidak bisa dikalahkan oleh yang lain-lain. Sahabat-sahabat lain, walaupun semuanya mulia para sahabat ini. Khalid bin Walid itu hampir sepanjang hayatnya bertempur, tapi tetap Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau juga tidak terbunuh, tapi beliau tetap paling tinggi derajatnya karena keyakinannya ini.
Fisik kita terbatas. Mas Punto maaf tidak bisa jalan ke sana sini karena lumpuh, maaf ya Mas saya sebut. Juga tidak bisa bergerak leluasa karena matanya tidak melihat. Tapi tingkat keyakinan ini, nih salah satu buktinya tingkat keyakinan ini menentukan adalah dalil dalam hadits qudsi sahih ini, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangkaan hambaku, wa ana ma'ahu, dan aku bersamanya idza dzakaroni, ketika dia mengingatku. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kita yakin Allah akan menolong, ditolong itu. Yakin Allah akan memberi, diberi. Yakin Allah akan mengabulkan, dikabulkan. Makanya ilmu yakin ini adalah ilmu yang sangat penting, yang bisa memandu ikhtiar kita.